Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik bukan? Sehat-sehat bukan? Tentunya sehat pada anak-anak harus tetap kita jaga agar kita tidak sakit sehingga kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kali ini yaitu pelajaran untuk tema 1, subtema 2, PB 2. Kita mulai hari ini. Selanjutnya anak-anak bisa mendengarkan keterangan video berikut. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, pelajaran kelas 6 SD ya. Kita masuk ke subtema 2, Hewan Sahabatku, pada pembelajaran 2. Nah, adik-adik, apakah adik-adik masih mengingat apa itu lambang sila keempat Pancasila? Lambang sila keempat Pancasila itu adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, adik-adik, untuk mencapai dan mewujudkan sila keempat ini, kita perlu melakukan musyawarah, di mana musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Sila keempat Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia untuk gemar bermusyawarah. Masalah bersama sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Setiap anggota musyawarah bebas memberikan pendapat. Nah, tetapi sampaikanlah pendapat dengan cara santun dan jelas. Kita boleh saja berbeda pendapat dengan peserta lain. Namun, kita harus saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Nah, adik-adik, ada juga nih nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Lalu, apa sih contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan kita? Nah, misalnya, yang pertama, musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti. Yang kedua, diskusi kelas bersama teman sekelompok. Yang ketiga, musyawarah untuk menentukan jadwal piket kelas. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang teknik-teknik pembuatan patung. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar nih alat dan bahan untuk membuat seni patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan tanah liat.
Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini beberapa teknik dalam pembuatan patung. Yang pertama, teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tanah liat atau plastisin. Yang kedua, teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah pahat atau palu. Sedangkan bahan adalah kayu atau batu. Yang ketiga, teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang. Nah, alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Sedangkan bahan bisa semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Yang keempat, teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Sedangkan bahan yang digunakan tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, itu dia materi pembelajaran kita untuk kali ini ya adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik-baik saja bukan? Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang operasi bilangan campuran ya, bilangan bulat, dan bagaimana tata caranya dalam mengoperasikannya, kita sekarang akan belajar operasi bilangan bulat dengan, tadi kan sini, operasi bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, mendengar kata pecahan tentu tidak utuh anak-anak ya, jadi pecah, tidak utuh. Kalau kemarin bulat, sekarang pecah. Tadi kan di sini contoh berikut. 7 dikurangi 7/10 kali 1/2 atau 1/2. Tadi kan sama dengan 7 dikurangi. Masih ingat tata cara kemarin? Perkalian lebih kuat daripada pengurangan, maka ini dicari hasilnya terlebih dahulu. 7 dikurangi 7/10 kali 1/2 sama dengan, ya, perhatikan anak ya, 7 dikurangi. Nah, untuk bilangan campuran semacam ini, pecahan campuran 1/2, kamu rubah dulu menjadi bilangan campuran, bilangan kan pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? 1/2 menjadi 3/2. Bagaimana? 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1 2. 2 tambah 1 3 menjadi 3/2. Sehingga menjadi 7 dikurangi 7/10 kali 3/2. Nah, kira-kira gimana? Bisa dilanjutkan? Lanjut ya. Sama dengan 7 dikurangi hasil di dalam kurung. Ayo pembelajaran kelas 5, kalian harus ingat. Kalau ada perkalian bilangan pecahan begini, pecahan biasa,
lebih 1/20. Nah, berarti sekarang 1 ini bilangan utuh, yang ini bilangan pecahan. Sekarang yang utuh kita kurangi. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Ya, ini berarti ini sudah terselesaikan yang ini. Dikurangi 1/20. Nih, saya pindahkan di sini. Nah, mungkin kalian akan kesulitan langsung mengurangi 6 dikurangi 1/20. Nah, dalam hal ini kalian bisa mengubah 6 tadi menjadi 5/1. Sama enggak? Sama ya. 6 itu sama dengan 5 tambah 1. Kan enggak mengubah nilai, tetap nilainya tetap 6. 6 saya ubah 5/1 dikurangi 1/20 nih. Nah, sama dengan ya, lihat sini. 5 ditambah. Nah, nih kalian 1 di sini ya. Kalian jadikan pecahan. Kalau di sini menggunakan /20, maka 1 di sini kamu ubah menjadi /20. Ayo, 1 sama dengan berapa /20? Yaitu 1 tadi sama dengan 20/20. Ya, bisa dipahami anak-anak? Saya ulang, berarti saya menjadi 5 ditambah 20/20 dikurangi 1/20. Ingat, ada tanda kurung di sini. Sama dengan 5 ini ditambah hasil di dalam kurung. 20 dikurangi 20 dikurangi 1/20. Nah, penyebutnya tetap 20 ya. Yang dihitung hanya pembilangnya saja, yaitu 20 dikurangi 1 sama dengan 19. 20-nya tetap /20 tetap. Sehingga menjadi 5 ditambah 19/20. Berapa? Sama dengan 5 19/20 atau 5 lebih 19/20. Nah, itu contoh yang pertama. Anak-anak, matematika itu memang banyak cara. Ya, kalian boleh memakai cara yang lain, asalkan nanti hasil akhirnya sama. Ya. Berikutnya anak-anak ya, bagaimana kalau dengan pembagian? Ya, kita lihat contoh B. 3/5 dibagi -4 ditambah 3/4. Nah, kalian lihat di sini. Di kelas 5 kalian juga sudah mempelajari hal ini. Bu guru tinggal melanjutkan saja. Perhatikan. Berarti menjadi pembagian. Nah, bagaimana kalau dalam matematika khususnya pembagian bilang pecahan berubah menjadi kali. Nah, ayo. 3/5 kali. Ya. 1/4. Ya, kebalikannya yaitu negatif 4. Kebalikannya yaitu negatif 1/4. Jadi 3/5 dibagi negatif 4 berubah menjadi 3/5 kali negatif 1/4. Yuk, pelajaran kelas 5 masih sebentar lagi. Ditambah 3/4. Ya, kan anak ya? Dah. Nah, setelah ini kalian kerjakan, maka ini sama dengan nih ada perkalian, ada penjumlahan. Kalian pisahkan ini dulu ya, perkalian dulu. Berarti 3/5 kali negatif 1/4. Ingat, positif kali negatif menjadi negatif. Nah, 3 kali 1 3, 5 kali 4 20. Jadi negatif 3/20 ditambah 3/4. Nah, begini belum bisa dipisahkan anak-anak. Penyebutnya belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. 20 dan 4
disamakan menjadi 20. Dicari bilangan yang dapat dibagi 20 dan dapat dibagi 4, yaitu saya pakai 20. Jadi 3/20 tetap 3/20 ditambah. Ya, 4 kok bisa menjadi 20 kali 5. Kalau bawah dikalikan 5, atas harus dikalikan 5 supaya nilainya tetap menjadi 3 kali 5 yaitu 15. Sehingga menjadi negatif 3/20 ditambah 15/20. Berapa? Punya hutang 3/20 dibayar 15/20. Lebih 12/20. Gimana Nana penjelasan kali ini? Nah, untuk lebih jelasnya nanti supaya bisa mengukur bagaimana kalian apakah sudah bisa memahami pembelajaran ini, kalian nanti akan saya bertugas mengerjakan soal-soal latihan. Selamat mengerjakan anak-anak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengulangi kembali. Kalau sudah anak-anak bisa mengerjakan tugas nanti dengan membaca videonya, ada tugasnya. Saya kira itu dulu, kita tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.